Bak kiamat, analis gambarkan kengerian jika AS dibom nuklir oleh Rusia CS. This way. They are as dangerous to civilization, and let me say, a nuclear-armed, nuclear-powered submarine is as dangerous to civilization as an asteroid. Para analis telah menggambarkan detail detik demi detik kengerian kondisi dunia jika Amerika Serikat, AS, diserang bom nuklir oleh musuh-musuhnya, termasuk Rusia dan Korea Utara, Korut. Mereka mengibaratkan kehancuran yang ditimbulkan oleh perang nuklir tersebut seperti akhir dunia atau kiamat. 9 negara, AS, India, China, Rusia, Prancis, Inggris, Pakistan, Israel, dan Korea Utara, telah menjadi pemain utama dalam perlombaan senjata paling kuat dalam sejarah. Para pejabat negara nuklir berdalih penambahan persenjataan nuklir adalah murni tindakan pencegahan. Namun kesalahan sekecil apapun, seperti alarm palsu yang terkenal pada tahun 1983 yang hampir berbunyi dapat memicu efek kupu-kupu yang ditakuti sejak tragedi bom nuklir di Hiroshima. Perincian mengerikan mengenai apa yang akan terjadi setelah peluncuran nuklir telah dibahas secara mendalam oleh para pemikir terbaik umat manusia, yang telah memperingatkan selama beberapa dekade bahwa kehancuran peradaban dapat dipicu hanya dengan menekan sebuah tombol. Namun hal itu tidak menghentikan para pemimpin negara nuklir untuk menunjukkan kekuatannya melalui kata-kata. Para pakar militer di Rusia secara teratur mengancam dengan persenjataan nuklir negara mereka ketika Presiden Vladimir Putin terus melanjutkan kampanye militer khusus, yang sudah berlangsung selama 2 tahun di Ukraina. Dalam isyarat lain yang jelas, Putin pekan ini memerintahkan militernya untuk mengadakan latihan senjata nuklir untuk unit-unit yang berbasis di dekat perbatasan Ukraina. Itu terjadi setelah dia memperingatkan pada bulan Februari bahwa ada risiko nyata terhadap perang nuklir. Yang lebih parah lagi adalah Rusia telah membatalkan ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif dan menarik diri dari perjanjian pengurangan senjata utama dengan Amerika Serikat pada tahun 2023. Korea Utara juga telah mengembangkan persenjataan nuklirnya, dengan berani membela haknya untuk mengatur warga negaranya sesuai keinginan dinasti Kim, sebuah topik yang sering memicu ketegangan dengan negara tetangga terdekatnya dan negara-negara Barat. Meskipun mendapat pengawasan internasional selama bertahun-tahun, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terus melakukan uji coba rudal hingga tahun 2024. Beberapa di antaranya meluncur sangat dekat dengan wilayah kedaulatan Jepang. Analis Annie Jacobsen, penulis buku yang baru diterbitkan, Nuclear War, A Skenario, telah menguraikan kondisi geopolitik saat ini dan risiko yang sangat nyata dari konflik nuklir yang dapat mengakhiri dunia seperti yang kita ketahui dalam hitungan jam, katanya. Meskipun ada entitas kuat seperti Kantor Urusan Perlucutan Senjata PBB yang mengkolaborasikan informasi mengenai jumlah senjata yang dimiliki oleh negara-negara pemain nuklir utama, Jacobsen memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya mungkin jauh dari perkiraan resmi. CIA akan memberitahu Anda bahwa Korea Utara memiliki 50 senjata nuklir, katanya dalam penampilannya baru-baru ini di podcast Modern Wisdom milik Chris Williamson. Tetapi beberapa organisasi non-pemerintah akan memberitahu Anda bahwa jumlahnya mencapai 130, ujarnya. Seperti dikutip News.com.au, Minggu, 12 Mei 2024. Penghitungan nuklir dunia mencapai puncaknya pada tahun 1986 dengan jumlah mencapai 70.000. Dari situ, negara-negara nuklir bergerak untuk mengurangi jumlah persenjataan yang dapat menghancurkan bumi. Tapi hanya perlu satu hal untuk memulai.
Ada juga permasalahan di mana bahan nuklir berakhir, di mana pembangkit listrik menjadi sasaran langsung musuh asing jika terjadi konflik. Kemana perginya semua bahan nuklir itu? Lanjut Jacobsen. Ada pabrik di Texas bernama Pentas, di sanalah mereka melakukan hal itu. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun hampir pasti negara ini masuk dalam daftar target serangan nuklir semua orang. Karena dapatkah Anda membayangkan kekacauan yang akan terjadi jika Anda melakukan hal itu, paparnya. Ada begitu banyak situasi berbahaya yang berbahaya. Apapun yang menyentuh senjata nuklir menjadi radioaktif, baik secara harfiah maupun kiasan. Akhir permainan saat tombol ditekan, reaksi berantai secepat kilat yang melibatkan ratusan ribu pejabat dimulai. Jacobsen menggambarkan hal ini sebagai skenario jam yang terus berjalan. Menariknya, permulaannya adalah di luar angkasa, jelasnya. Itu karena AS telah menghabiskan triliunan dolar dalam beberapa dekade terakhir untuk mewaspadai kapan seseorang meluncurkan rudal. Rudal balistik antar benua, ICBM, nuklir dirancang khusus untuk melintasi lautan dan menyerang negara asing. Meskipun belum pernah digunakan, jangka waktu dari peluncuran awal hingga dampaknya sangat mengerikan. Dibutuhkan waktu 30 menit dalam 3 fase, jelas Jacobsen, menggunakan serangan hipotetis terhadap AS untuk menjelaskan prosesnya. Fase pertama, fase BOOS, memakan waktu 5 menit. Fase tengah jalan, 20 menit dan terakhir fase terminal, 100 detik, paparnya. Itu dari landasan peluncuran di Rusia, 26 menit 40 detik. Dari Pyongyang, dibutuhkan waktu 33 menit, lanjut dia. Sistem satelit di luar angkasa ini dapat parkir di atas negara musuh dan mengawasi keluarnya roket panas dari peluncuran rudal balistik, yang dapat terlihat dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Dia menjelaskan bahwa ada sistem yang bekerja sepanjang waktu yang khusus menafsirkan data secepat kilat sebelum akhirnya melakukan panggilan paling distopia kepada orang paling berkuasa di planet ini. Tinggal beberapa menit saja Presiden akan diberitahu mengenai hal ini, lanjutnya. Dalam 150 detik, sistem mengetahui apakah rudal diarahkan ke kita atau tidak, imbuh dia. Memberitahu Presiden bahwa dia harus segera mengambil keputusan mengenai serangan balik. Kami tidak menunggu untuk menerima serangan nuklir. Kami meluncurkan. Teorinya adalah siapapun yang meluncurkan nuklir di AS akan mencoba menghancurkan silo nuklir tersebut sehingga kita tidak bisa meresponsnya. Jadi kita harus meresponsnya, kata Jacobsen.